Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, bicara tentang jodoh, mungkin ini topik yang seringkali menjadi pembahasan menarik di tengah-tengah kita. Apalagi anak muda senantiasa barangkali hari ini dalam kondisi yang galau, kacau, meracau, gelisah, resah untuk urusan jodoh. Kalau boleh kita tanya, sebenarnya jodoh yang akan hadir dalam kehidupan kita itu dicari atau dinanti? Kenapa ini menjadi penting untuk dihadirkan di tengah-tengah kita? Karena ada penelitian yang menyebutkan usia 17 sampai usia 30 tahun seseorang itu memang salah satu di antara problem yang seringkali hinggap dalam hidupnya adalah tentang jodoh. Ada orang yang berpikir bahwa jodoh itu harusnya segera datang. Ada orang yang nanti aja. Ada orang yang gimana caranya? Banyak ya. Nah, sebenarnya bagaimana Islam memberikan solusi kemudian memberikan jawaban tentang jodoh itu? Terkait dengan apakah jodoh itu dicari atau dinanti, maka sebenarnya jawabannya adalah dua-duanya. Jodoh itu harus dicari, tapi kemudian kita pun harus bersabar sampai kemudian penantian itu datang dalam kehidupan kita. Bicara tentang pasangan hidup, bicara tentang jodoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini adalah ayat yang seringkali hadir dan ada dalam setiap undangan pernikahan. Ya, seringkali kita lihat, seringkali kita baca, tapi orang nggak pernah hafal. Yang dilihat cuma siapa yang nikah, apa gelarnya, di mana tempat nikahnya. Tapi kalau ayatnya kadang-kadang nggak hafal. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini motivasi ya, pesan untuk setiap orang yang hari ini masih sendirian. Kalau bahasanya masih single, masih jomblo, tenang aja. Karena sebenarnya jodoh setiap orang itu pasti ada. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan untukmu azwajan, adalah pasangan hidup bagi dirimu. Artinya apa? Setiap orang pasangannya sudah ada. Setiap orang, siapa yang akan menjadi jodohnya itu sudah ada. Dan untuk apa Allah hadirkan itu? Litaskunu ilaiha, agar kemudian setiap pasangan hidupmu itu hadir untuk bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan, kenyamanan dalam diri kita semua. Bagaimana caranya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara setiap pasangan jodoh itu adalah kecintaan dan rasa sayang di antara keduanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Fokus kepada kalimat akhirnya bahwa bicara jodoh hanya untuk orang yang mau berpikir, mau mengusahakan, mau berusaha, mau ikhtiar. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan jodoh terbaik itu? Islam mengajarkan kepada kita ada dua ikhtiar. Yang pertama adalah ikhtiar lahir, yang kedua adalah ikhtiar batin. Apa itu yang dimaksud dengan ikhtiar lahir? Seseorang harus kemudian hadir dalam hidupnya untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik dengan cara memantaskan dirinya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan kepada kita seseorang yang pantas dengan kita. Bukan seseorang yang kita inginkan, tapi yang pantas. Bisa jadi keinginan kita lebih besar. Bisa jadi keinginan kita lebih segalanya. Tapi kalau kata Allah, secara lahiriah kita belum pantas, maka bisa jadi jodohnya bukan itu. Bayangkan kalau kita sekarang punya teman, sahabat laki-laki, dia punya penghasilan 5 juta ya. Tapi dia mau cari perempuan cantik. Tapi sayangnya perempuan cantik itu zakat mallnya saja, zakat mall ya, 10 juta. Jadi belanjanya aja 10 juta.
penghasilan 5 juta. Itu kan gak membahagiakan buat dia. Maka Allah kemudian pilihkan, pantaskan sesuai dengan lahiriah buat dirinya. Dan itu pasti, seseorang yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Yang buruk akan dipertemukan dengan yang buruk. Yang kedua, ikhtiar batin. Apa itu ikhtiar batin? Seberapa seringkah orang kemudian mencari jalan? Seberapa seringkah orang kemudian berusaha? Seberapa seringkah kemudian orang meminta ya untuk dimacomblangin barangkali begitu, tapi kalau kata Allah belum saatnya, tetap waktunya belum datang. Apa maknanya? Untuk urusan jodoh, bicara ikhtiar batin adalah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali saya bilang, Ustadz, kalau sekarang saya suka sama orang boleh atau tidak? Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau sebelum pernikahan itu datang, lebih baik kita mencintai dia, cinta dalam diam, dan kita kangen dengan dia, rindu dalam taat. Cinta dalam diam, rindu dalam taat. Mencintai dalam diamnya doa. Kemudian merindui dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sekarang kita minta tentang jodoh itu, gak usah kepada perempuan itu, gak usah kepada laki-laki itu. Kenapa? Karena manusia itu banyak PHP-nya. Manusia itu banyak palsunya. Manusia itu banyak umbar janjinya. Tapi coba kalau kemudian kita minta kepada Allah, agar kemudian Allah pilihkan yang terbaik buat kita semua. Itulah yang dinamakan dengan jodoh. Jodoh itu harus dicari, tapi kemudian jangan lupa, seberapa sibukkah kita mencari, tetap harus ada perasaan untuk menanti. Menanti dari siapa? Menanti dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sahabat saya yang sekarang belum menemukan jodohnya, yang masih memilih untuk single ya, karena kalau jomblo itu nasib ya, kalau single tuh memang pilihan. Yang masih memilih untuk single kemudian masih belum mendapatkan jodohnya, semoga Allah hadirkan khusus di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita insya Allah tahun depan Ramadannya bersama pasangan kita, bersama jodoh terbaik kita. Karena jangan sampai seperti halnya pepatah ya, yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah datang ke penghulu, kok kita masih buka sahur sendirian. Itu kan menyakitkan sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hilman Fauzi undur diri. Selamat menjalankan aktivitas puasa kita di bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke buka dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja Bukalapak.